Pernahkah Anda bertanya, logam apa yang bisa menahan panas hingga 3.400 derajat Celcius? Lebih panas dari lava gunung berapi? Jawabannya adalah tungsten atau wolfram, dengan simbol W di tabel periodik. Mengapa sekarang tungsten menjadi viral dan disebut sebagai critical mineral? Karena teknologi modern membutuhkannya, dari smartphone, chip komputer, hingga roket. Energi hijau, komponen turbin angin dan mobil listrik. Pertahanan, peluru penetrator tank. Cina menguasai 80% pasokan dunia, ini masalah geopolitik. Tapi tunggu dulu, dari mana sebenarnya tungsten ini berasal? Seperti emas dan logam berat lainnya, tungsten tidak terbentuk di bumi. Unsur ini tercipta dari ledakan supernova miliaran tahun lalu, sebelum tata surya kita terbentuk. Saat bumi masih bola magma panas, tungsten yang sangat berat tenggelam ke inti bumi. Jawabannya, aktivitas magmatik. Miliaran tahun kemudian, magma dari mantel bumi membawa tungsten naik ke atas melalui intrusi granit. Disinilah keajaiban terjadi, tungsten terkonsentrasi di batuan granit dan zona kontak dengan batuan lain. Inilah mengapa tambang tungsten tidak ada di sembarang tempat, hanya di wilayah yang pernah mengalami aktivitas granitik intensif. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagaimana tungsten terakumulasi sehingga bisa ditambang? Mari kita ambil contoh model intrusi granit. Langkah 1. Intrusi granit. Magma granit kaya akan unsur volatil, fluor, boron, litium, dan tentu saja tungsten, naik dari kedalaman 10 hingga 15 km. Granit ini biasanya tipe S-type, berasal dari lelehan kerak benua. Langkah 2. Diferensiasi dan kristalisasi. Saat magma mendingin, mineral berat mengkristal lebih dulu. Tapi tungsten tidak mau ikut kristal, ia tetap larut dalam fluida sisa magma yang semakin kaya akan unsur-unsur langka. Langkah 3. Pembentukan jebakan, model skarn. Ini yang paling penting. Saat fluida panas, 300 hingga 600 derajat Celcius, dari granit bertemu dengan batu gamping, limestone, terjadi reaksi kimia dahsyat, fluida asam dari granit sebatu gamping basa skarn. Di zona kontak inilah tungsten bereaksi dengan kalsium membentuk mineral skelite, CaWO4. Ini adalah jebakan tungsten paling ekonomis. Langkah 4. Pembentukan greisen. Di bagian kubah granit itu sendiri, fluida sisa yang super panas mengubah granit menjadi greisen, batuan yang terdiri dari kuarsa, mika, dan topas. Di celah-celahnya, terbentuk urat wolframite, Fe, Mn, WO4. Jadi ada zonasi vertikal, paling atas, endapan timah, Sn. Tengah, tungsten, W, di zona skarn dan greisen. Bawah, tembaga, Cu, dan molybdenum, Mo. Inilah mengapa tungsten hampir selalu berasosiasi dengan timah. Di Indonesia, Kepulauan Riau dan Bangka adalah bagian dari Southeast Asian Tin Belt yang terkenal. Disinilah seharusnya ada tungsten di kedalaman sana. Operasi penambangan, beda dengan emas? Lalu, bagaimana cara menambang tungsten? Apakah sama dengan emas? Jawabannya, ada persamaan, tapi banyak perbedaan. Perbedaan 1, lokasi tambang. Emas epithermal, biasanya di gunung api, dangkal, bisa tambang terbuka. Tungsten, ada di akar granit, lebih dalam. Perbedaan 2, metode penambangan. Untuk skarn tungsten, jika dangkal, open pit, tambang terbuka, seperti emas. Jika dalam, underground mining dengan metode sublevel stopping atau cut and fill. Untuk vein greisen tungsten, hampir selalu tambang bawah tanah mengikuti urat kuarsa, mirip dengan emas orogeny. Perbedaan 3, pengolahan biji. Nah ini yang sangat berbeda. Pengolahan emas, crushing lalu grinding lalu sianidasi atau flotasi dilanjut smelting barulah jadi emas batangan. Relatif sederhana, langsung jadi produk akhir. Sedang pengolahan tungsten, crushing lalu grinding lalu flotasi atau gravity separation kemudian magnetic separation dan baru jadilah konsentrat wolframite atau skelit. Lalu harus roasting, pemanggangan, pada suhu 800 derajat Celcius. Dilanjutkan reduksi kimia dengan hidrogen menjadi tungsten oksida, WO3. Terakhir reduksi lagi menjadi tungsten metal powder, baru bisa dibentuk jadi produk. Prosesnya jauh lebih kompleks dan mahal.
Perbedaan 4. Skala ekonomi. Tambang emas bisa ekonomis dengan kadar 1 hingga 5 gram per ton. Tambang tungsten butuh kadar 0,5 hingga 1,5% WO3, 5.000-15.000 ppm, jauh lebih tinggi. Ini karena harga tungsten per kilogram lebih rendah dari emas, jadi butuh volume lebih besar. Persamaan, sama-sama butuh eksplorasi intensif, bor, geokimia, geofisika. Sama-sama menghasilkan limbah tailing yang harus dikelola. Sama-sama butuh AMDAL dan izin lingkungan. Alat berat yang digunakan serupa, ekskavator, dump truck, crusher. Kesimpulan, tambang tungsten itu lebih mirip tambang tembaga daripada emas dalam hal, metode penambangan, biasanya lebih dalam. Proses pengolahan yang kompleks. Butuh kadar lebih tinggi. Skala produksi besar. Tapi nilai strategisnya? Sama pentingnya dengan emas untuk masa depan teknologi. Jadi sekarang Anda tahu mengapa tungsten menjadi primadona baru dunia. Dari supernova, terperangkap di granit, sampai jadi komponen smartphone Anda. Indonesia punya potensi, tinggal eksplorasi lebih dalam ke zona granitik kita. Siapa tahu, tambang tungsten besar berikutnya ada di tanah air.